Evelyn Nesbit terlahir di Florence pada 25 Desember 1884. Ayah Evelyn, Winfield Scott Nesbit, adalah seorang ayah yang penyayang dan bekerja sebagai pengacara. Ayahnya meninggal pada tahun 1895 ketika Evelyn baru berusia 11 tahun. Setelah kematian ayahnya, kehidupan Evelyn dan keluarganya menjadi berat dan susah, dan mereka harus menjual rumah untuk membayar hutang. Nyonya Nesbit yang mempunyai keahlian menjahit saat itu pun sulit untuk mendapatkan pekerjaan, dan akhirnya keluarganya terpaksa hidup dari sumbangan belas kasihan saudara dan teman. Bahkan adik laki-laki dari Evelyn, yaitu Howard, dikirim untuk tinggal dengan salah satu saudara untuk mengurangi beban finansial keluarga. Melihat keadaan yang penuh putus asa yang dilalui ibu dan adiknya di keluarga, mereka membuat desain koleksi pakaian untuk janda-janda dan hasilnya pun hanya cukup untuk membayar sewa rumah. Tapi usaha ini akhirnya pun gagal setelah beberapa tahun karena Nyonya Nesbit terlilit hutang dengan bunga yang tinggi. Pada akhirnya, Nyonya Nesbit pindah ke Philadelphia pada tahun 1898. Di Philadelphia, Nyonya Nesbit mendapatkan pekerjaan di Wanamaker's Department Store sebagai pegawai bagian penjualan. Dia juga mencarikan pekerjaan untuk anak-anaknya yaitu Evelyn 14 tahun dan Howard 12 tahun di Wanamaker's Department Store tersebut. Suatu hari, seorang wanita, seorang artis, mengunjungi toko tersebut dan menyadari penampilan yang memikat dari Evelyn. Yang menurut dia, Evelyn ini memiliki kecantikan yang alami. Jadi wanita ini meminta izin kepada ibunya yaitu Nyonya Nesbit apakah Evelyn bisa berkenan untuk berpose untuk sebuah foto. Hal ini merupakan titik balik yang baik untuk keluarga mereka. Berpose selama 5 jam, Evelyn pun mendapatkan uang, dan hal ini hal yang bagus untuk mendapatkan sedikit kemewahan. Artis wanita ini merekomendasikan Evelyn kepada seorang profesional, dan dengan cepat dia menjadi model favorit. Sementara Nyonya Nesbit, ibunya berpikir tidak begitu baik untuk anaknya mengambil jalur ini. Tetapi Evelyn sangat bahagia menghasilkan uang dengan berpose dan dia percaya suatu saat dia bisa menjadi seorang model. Dan akhirnya Nyonya Nesbit pun setuju dengan keinginan dari anaknya tersebut. Karena merasa sudah mendapatkan banyak uang dari berpose, Evelyn berhenti bekerja di Wanamaker's Department Store dan fokus pada karir modelingnya. Pada Juni 1900, Nyonya Nesbit meninggalkan Philadelphia ke New York untuk mendapatkan kerja yang lebih baik, meninggalkan Evelyn dan Howard dengan saudaranya. Tetapi di New York tidak seperti yang dibayangkan. Nyonya Nesbit tidak bisa mendapatkan pekerjaan karena banyak kompetitor yang lebih berkualitas daripada Nyonya Nesbit. Dan pada bulan November pada tahun yang sama, anak-anaknya pun ikut menyusul. Mereka bertiga pun harus berbagi satu ruangan di Rickety Building, 22nd Street di Manhattan. Tapi Evelyn tidak bertujuan untuk menjadi seorang pegawai. Evelyn memaksa ibunya untuk menghubungi seorang penulis yaitu James Carroll Backward. Backward adalah pria yang baik dan menjaga Evelyn. Dia mencarikan banyak pekerjaan untuk Evelyn dan bekerja sama dengan artis penting lainnya di kota. Setelah beberapa lama, mendadak Evelyn ada di sampul utama semua majalah wanita pada waktu itu.
seperti produk endorsan, semua menginginkan Evelyn ada di foto, sehingga membuat customer pria ini membeli produk mereka. Evelyn muncul hampir di berbagai macam produk, nampan bir, tobacco card, kartu saku, kartu pos. Bisa dikatakan Evelyn adalah pin-up girl pertama yang banyak dikenal. Pelanggan pun ingin minum lebih banyak Coca-Cola jika Evelyn yang mempromosikannya. Evelyn menjadi salah satu Charles Dana Gibson's Girl atau dikenal dengan Gibson's Girl. Walaupun Evelyn menghasilkan uang lebih banyak, biaya hidup di New York itu juga tinggi, dan Evelyn memutuskan untuk mencari lebih banyak uang. Dia mencoba keberuntungannya di dunia pertunjukan. Keputusannya juga dipengaruhi pada kenyataannya dia sudah lelah duduk berjam-jam di posisi yang sama untuk berpose. Evelyn akhirnya bergabung di teater kasino di Broadway, berperan sebagai Charles Girl di Florida Girls. Karena rumornya bahwa beberapa gadis yang bekerja di sana itu menemukan suami milioner. Hal ini yang membuat Nyonya Nesbit mengizinkan Evelyn untuk bekerja di Broadway. Setelah Florodora berakhir, Evelyn mendapatkan peran di produksi George Landerer, The Wild Rose. Disitulah dia diperkenalkan kepada Stanford White, seorang arsitek terkenal di New York. Stanford dikenal sebagai pria hidung belang. Walaupun Evelyn dan ibunya mengklarifikasi umur Evelyn waktu itu adalah 16 tahun, sebenarnya dia baru saja berumur 14 tahun ketika berkenalan dengan Stanford White. Kemudian, Evelyn diundang makan siang di apartemen mewah Stanford White. Evelyn sangat menikmati jamuan makan siang tersebut. Stanford White memberikan banyak uang dan hadiah untuk Nyonya Nesbit. Dia juga memindahkan keluarga Nyonya Nesbit ke Suite Room Hotel di Wellington. Nyonya Nesbit menjadi percaya kepada Stanford White dan meninggalkan Evelyn dengannya untuk mengunjungi seorang teman di Pittsburgh. Sebelum pergi, Nyonya Nesbit menginstruksikan kepada Evelyn untuk mematuhi semua kata-kata dari Mr. White ini. Stanford White memang benar menjaga Evelyn Nesbit, tapi seperti ada udang di balik batu. Beberapa hari setelah Nyonya Nesbit pergi, Stanford White ini mengundang Evelyn ke apartemennya. Stanford memberi Evelyn wine dan membuatnya mabuk. Dan yang Evelyn ingat setelah itu adalah dia bangun dalam keadaan telanjang di sebelah Stanford White. Disitulah Evelyn sadar dia telah kehilangan keperawanannya. Stanford White punya kekuasaan yang besar terhadap Evelyn. Stanford yang mengatur semua apa dan siapa dan yang cocok dan baik untuk Evelyn. Stanford juga sangat pecemburu dan posesif jika ada laki-laki lain yang menyukai Evelyn. Suatu hari, Evelyn bertemu dengan Harry Kendall Tau, seorang yang sangat kaya. Tau sangat terobsesi dengan Evelyn dan dia menonton pertunjukan Evelyn lebih dari 40 kali. Tau juga seorang pecandu obat-obatan dan sakit secara mental. Dan dia menderita depresi sudah dari kecil. Bisa dibaca dari buku biografinya Harry Kendall Tau, American Playboy. Di buku Tau ini memiliki sejarah ketidakstabilan mental parah. Pecandu narkoba, kasar, pemarah, dan melakukan pelecehan seksual dan lain-lain. Dan dia pernah mengejar seorang supir taksi dengan pistol karena merasa dicurangi dengan uang kembalian yang kurang.
Stanford White tahu tentang masalah kesehatan mental dari Harry Kendall Taw dan memperingatkan Evelyn untuk menjauh dari pria tersebut. Pada tahun 1903, Taw mengajak Evelyn dan ibunya berkeliling Eropa. Dan tujuan berikutnya adalah Austria, di mana Taw menyewa sebuah kastil. Di kastil ini, Taw mengurung Evelyn dan mencambuknya. Setelah menyakiti Evelyn, Taw selalu berlutut dan menangis meminta maaf kepada Evelyn. Pada 4 April 1905, Taw menikah dengan Evelyn, dan setelah menikah, mereka tinggal di rumah keluarga Taw bersama ibunya Taw yang keras. Evelyn berharap dengan pernikahannya membuat stabil kesehatan mental Henry Taw. Sedihnya itu tidak. Taw menjadi sangat paranoid. Dia meyakini Stanford White itu menyewa orang untuk membunuhnya. Dan ditambah rasa kecewanya dan bencinya karena mengambil keperawanan dari Evelyn Nesbit. Pada 25 Juni 1906, sebelum pasangan ini melakukan perjalanan liburan ke Eropa, mereka memutuskan melihat pertunjukan di Madison Square Garden. Sebelum pertunjukan, mereka makan malam di Cafe Martin, dan di sana Taw melihat Stanford White di meja yang lain. Kemudian Taw dan Evelyn meninggalkan kafe dan melanjutkan untuk menonton pertunjukan. Selama pertunjukan terakhir, I Could Love a Million Girls, Henry Taw ini berpindah ke meja White Stanford. White melihat Taw mendekat tetapi tidak menggubris, dan tiba-tiba Taw ini mengeluarkan pistol dan menembakkan ke kepala Stanford White. Wajah Stanford White hampir tidak dapat dikenali setelah kejadian penembakan. Taw berdiri di dekat jasad White dan berteriak ke keramaian, "I did it because he ruined my wife." Akhirnya, Henry Taw pun ditangkap dan menjadi berita besar di setiap judul koran. Sebenarnya, Henry Taw ini sudah 2 kali mencoba membunuh Stanford White. Hal ini terungkap di pengadilan. Tetapi pengadilan mengatakan Henry Taw ini tidak bersalah dengan alasan tindakan dalam pengaruh gangguan kejiwaan. Evelyn Nesbit pun menceraikan Henry Kendall Taw pada tahun 1915 dan menikah kembali dengan Jack Clifford, tetapi kemudian bercerai pada tahun 1918. Pada tahun 1920-an, Evelyn Nesbit berjuang dengan kecanduan alkohol dan morfin. Henry Kendall Taw sendiri masih terobsesi dengan Evelyn Nesbit. Dia menyewa detektif untuk memata-matai Evelyn. Henry Taw memberikan tunjangan sebesar $10 setiap hari lewat pengacaranya. Henry Kendall Taw meninggal di tahun 1947 dan meninggalkan warisan kepada Evelyn sebesar uang $10.000 dan properti yang nilainya lebih dari $1 juta. Evelyn Nesbit mempublish 2 bukunya, yaitu yang berjudul The Story of My Life dan Prodigal Days. Evelyn Nesbit meninggal di panti jompo Santa Monica di California pada 17 Januari 1967 pada usia 82 tahun.